Salam rahayu rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Oke saudaraku, ketemu lagi bersama saya Gus Edi. Di sini gudangnya Mustika Batu Badar Besi Ori. Ini saudaraku, kita akan membahas tentang gelang kayu galeh kelor. Mungkin saudaraku sudah pernah ada yang dengar tentang kayu galeh kelor, tapi masih banyak saudara kita yang awam juga yang belum tahu tuah dari galeh kelor itu sendiri saudaraku. Ini saudaraku, ada dua gelang yang dari bahan galeh kelor. Ini gelangnya dari galeh kelor saudaraku. Saudaraku, yang harus diingat, galeh kelor itu sangat langka sekali karena tidak semua pohon kelor itu punya galeh. Dan banyak juga saudaraku beredaran di luar sana itu galeh kelor palsu. Nanti kita juga akan membahas atau mengulas tentang galeh kelor yang asli dan yang palsu saudaraku. Cuma ini nanti kita akan membahas tentang tuahnya dulu biar saudara kita yang awam menjadi paham. Galeh kelor yang asli saudaraku yang harus diingat, ini bisa dilihat baik-baik videonya. Galeh kelor yang asli seperti ini saudaraku. Bisa dilihat dari serat kayunya. Karena kayu itu punya ciri khas serat yang berbeda-beda. Ciri galeh kelor yang asli itu ini saudaraku, ada bintik-bintik putihnya saudaraku. Galeh kelornya ada bintik-bintik putihnya. Dan bisa dilihat saudaraku seratnya. Sangat jelas saudaraku, ini bisa dilihat seratnya. Dia seperti ini saudaraku. Ada juga yang hampir mirip saudaraku, itu kayu hitam dari Kalimantan, namanya kayu hitam saudaraku. Dia hitam pekat, cuma dia nggak ada bintik-bintiknya saudaraku. Ada juga yang bilang itu galeh kelor, cuma sebenarnya itu kayu hitam dari Kalimantan. Dan banyak orang-orang di luaran sana itu di atas namakan galeh kelor dan diperjualbelikan. Itu tidak benar saudaraku, karena galeh kelor yang asli itu dia punya ciri khas, karena setiap kayu itu bisa dibedakan dengan cara melihat serat kayunya itu sendiri. Yang harus diingat itu saudaraku. Maka saudaraku kalau pengen mahari galeh kelor yang asli sama yang pakarnya, yang ahlinya, biar saudaraku dapat barang yang benar. Seperti itu saudaraku ya. Galeh kelor yang asli itu ada bintik-bintiknya putih saudaraku. Ini totol-totol kecil-kecil tapi putih saudaraku. Kalau dia hitam polos saudaraku, itu bukan galeh kelor saudaraku. Itu kayu hitam namanya. Itu banyak di daerah Kalimantan dan ada yang dibikin cincin, tasbih dan sebagainya. Dia di atas namakan galeh kelor padahal bukan, itu kayu hitam namanya. Kalau dari dari Kalimantan biasanya kayu itu banyak tumbuh di daerah Kalimantan dulu-dulu kayunya. Seperti itu ya saudaraku. Kalau soal tuah dari galeh kelor yang asli, tuah dan fungsinya itu bisa buat sarana keselamatan kebal luar dalam, buat menambah bobot pukulan saudaraku. Jadi kalau kita punya, kita pakai buat gelang, itu juga bisa sampai buat aksesoris, bisa juga buat perisai atau bahasanya buat jaga-jaga lah. Bila kita dalam keadaan bahaya itu tuah dan powernya nanti bisa kita rasakan.
Intinya seperti itu saudaraku. Galih kelor yang asli itu juga tuah dan fungsinya sangat banyak sekali saudaraku. Bila ada orang yang punya susu atau jenis isian yang model ditanam, itu kalau kena tuah dari galih kelor, dia akan tidak berfungsi saudaraku. Kenapa banyak susuk-susuk itu dia akan luntur kalau dikasih rendaman daun kelor atau dikasih sayur daun kelor. Itu kalau orang punya susuk biasanya susuk tuahnya akan luntur karena galih kelor itu sendiri punya kayu yang sangat istimewa yang memang sengaja diciptakan buat kehidupan manusia di bumi ini saudaraku. Tuahnya sangat banyak sekali. Itu bisa buat sarana keselamatan, kayak penolakan itu, pagar gaib itu bisa saudaraku. Atau untuk kalau kita menghadapi orang-orang yang punya isian atau orang-orang yang kebal model isian atau model susuk seperti itu, dia tidak akan berfungsi saudaraku kalau kita punya galih kelor yang asli. Ini kenapa kok tidak saya jadikan cincin atau apa ya saudaraku. Kenapa kok saya milih lebih dari ke gelang? Karena ya pertama bisa dipakai buat aksesoris, kedua juga bisa digunakan buat terapi saudaraku, biar istilahnya buat terapi kesehatan seperti itu bisa saudaraku. Karena energinya itu sangat bagus. Kalau kita punya energi-energi yang tidak pas dalam tubuh kita atau punya gangguan ada gangguan kayak istilahnya jin dan sebagainya, itu dia akan keluar gitu loh. Sekiranya yang tidak baik itu dia akan keluar dari tubuh kita. Intinya seperti itu saudaraku. Gelang ini juga saya rancang saudaraku. Memang ini kalau media dimnya media kayu, ukuran kayunya itu ukuran 10, jadi dia gelang ini 20 butir saudaraku. Memang saya rancang seperti itu. Kenapa kok itu harus 20 butir Gus? Karena 20 itu sifat dari 20 itu sendiri saudaraku. Dia punya makna saudaraku ini. Ini kan 20 butir. Butirannya 20 itu punya makna atau simbol sifat 20. Kalau bahasa Jawa Hono Coroko itu saudaraku. Saya ambil dari simbol itu karena Hono Coroko sendiri itu punya makna tuah yang sangat luar biasa, yang sangat bagus untuk kehidupan manusia itu sendiri. Kalau dijabarkan terlalu banyak saudaraku. Intinya gelang ini memang sengaja saya rancang khusus. Pertama yaitu tadi buat media sarang keselamatan, buat istilahnya proteksi diri, buat sarana atau media seperti itu ya saudaraku. Kalau dipakai buat gelang kan ya itu tadi bisa buat terapi juga, buat aksesoris seperti itu. Tapi yang penting saudaraku itu barangnya ori. Apakah ini galih kelornya ori Gus? Saya jamin keoriannya saudaraku, ini saya jamin keoriannya. Karena dengan barang ori kita bisa akan merasakan tuah dari barang itu sendiri saudaraku. Kalau kita punya barang yang benar-benar ori. Makanya kenapa dalam video-video saya selalu menekankan kalau barang itu carilah yang ori. Kalau barangnya ori itu tuahnya pasti akan bagus. Seperti itu saudaraku. Kalau barangnya tidak ori kan ya percuma, wong barang ori ada, ngapain cari barang yang tidak ori. Kalau saudaraku takut istilahnya kepengen punya barang yang ori, takut istilahnya nanti kalau mahari barang takut nggak dapat barang ori, ya cari yang pakarnya saudaraku. Jadi saudaraku itu bisa dilihat dulu
videonya atau gambarnya barang itu sendiri, pelajarilah dulu. Kalau barangnya ori, sudah aku yakin istilahnya mantep lah. Bahasanya seperti itu, silahkan saudaraku mahari. Karena barang ori kan bisa diturunkan ke anak cucu istilahnya, kalau istilahnya kita sudah tidak make kan. Bisa diturunkan ke anak cucu atau dikasih buat saudara atau adik atau siapalah keluarga kita yang membutuhkan. Intinya seperti itu. Jadi istilahnya kalau barangnya ori itu kan tidak sia-sia untuk memahari gitu loh saudaraku. Kalau kita dapat barang ori kan mahar kita tidak sia-sia gitu loh. Memang benar-benar barangnya ori. Makanya saya selalu menjelaskan itu saudaraku. Saya menekankan kalau barang itu carilah yang ori dulu. Seperti itu. Intinya kalau barang ori ya itu tadi, itu pasti nanti kalau kita dalam apa ya, saat-saat yang membutuhkan itu power tuahnya itu akan bisa dirasakan. Seperti itu saudaraku. Benar-benar kita bisa merasakan. Dan yang seperti ini juga saudaraku itu sebelum saya kirim ke pemahar-mahar saya sampai luar negeri, sampai ke seluruh Indonesia itu ya saya aktifkan dulu. Karena apa ya, karena power tuahnya biar sempurna, biar bagus, biar pemahar itu bisa merasakan. Intinya seperti itu. Ada juga sih orang-orang di luar sana itu katanya pakai energi alam dan sebagainya, tapi kalau barangnya palsu kan percuma. Makanya kalau barang itu harus ori, jangan kok kalau barangnya palsu kan ya buat apa, itu kan banyak itu orang jual barang-barang palsu itu. Kasihan lah bahasanya sama pemahar. Karena apa ya, karena pemahar itu kan memang sifatnya benar-benar membutuhkan dan orangnya itu rata-rata awam. Mending jadi orang itu berusahalah untuk jujur saudaraku. Karena dengan kejujuran nanti kalau kita menanamnya kebaikan itu kan pasti kedepannya timbulnya juga baik. Karena kejujuran itu lebih penting kalau menurut saya pribadi. Intinya seperti itu ya saudaraku. Oke saudaraku, mungkin untuk hari ini sekian dan terima kasih. Bila ada saudaraku yang minat nanti silakan di WA saja. Oke saudaraku. Atau kalau mau konsultasi silakan WA saja. Tapi kalau konsultasi pakai foto-foto profil yang asli saudaraku ya. Jangan pakai foto profil enggak ada profilnya atau apalah, itu banyak seperti itu. Biasanya orang itu apa, kita junjunglah sopan santun, kita saling menghargai, kita saling menghormati, karena kita semua itu saudara sebenarnya. Seperti itu ya saudaraku. Saya itu menganggap siapa saja yang ada di bumi ini itu kalau manusia ya saya anggap saudara. Intinya seperti itu, kita mending apa ya, melakukan kebaikan. Intinya seperti itu ya saudaraku. Oke, untuk hari ini sekian dan terima kasih. Salam rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Oke, ketemu lagi bersama saya Gus Edi.